Selamat datang di video presentasi tugas 3 rekayasa sistem kerja kami dengan jurnal yang berjudul Pengukuran Beban Kerja Tenaga Kerja dengan Metode Work Sampling, Studi Kasus PT XY Yogyakarta. Anggota kelompok kami terdiri dari Anastasia, Anbia, Verly, Esther, dan Priscilla yang berasal dari kelas C. Berikut ini terdapat outline dari pembahasan video presentasi kami yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama akan dibahas mengenai pendahuluan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang. Perekonomian Indonesia yang sedang pasang surut menyebabkan terhambatnya perkembangan industri di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan harus menanggung biaya produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas agar diminati konsumen. Untuk mempertahankan dari krisis ini, perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada beberapa karyawannya. Namun, perkembangan industri yang pesat mengharuskan perusahaan untuk mampu bersaing. Salah satu cara untuk mengantisipasi persaingan usaha saat ini, khususnya dalam industri manufaktur, adalah berupaya mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, salah satunya adalah karyawan. Produktivitas tenaga kerja akan sesuai dengan skill, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Peranan karyawan produksi pada stasiun kerja pun perlu mendapatkan perhatian dari pihak manajemen. Industri mebel merupakan salah satu industri yang memiliki nilai jual tinggi, di mana salah satu perusahaan tersebut adalah PT XY Yogyakarta. PT XY merupakan perusahaan mebel yang memproduksi meja dan lemari dan dipasarkan sampai ke mancanegara. Bidang usaha ini memiliki pesaing yang cukup banyak hingga produk PT XY harus berkualitas dan memberikan pelayanan yang cepat. Namun, pada PT XY, khususnya pada bagian assembly, tenaga kerjanya memiliki beban kerja berlebih sehingga tidak dapat memenuhi target produksi. Terdapat 3 tujuan penelitian yang telah kita lakukan. Yang mana yang pertama tuh menentukan waktu baku di stasiun meja makan, yang kedua tuh menentukan jumlah produksi standar meja makan, dan yang ketiga tuh menentukan beban kerja stasiun meja makan dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan meja makan. Yang kedua tuh adalah tinjauan pustaka. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini akan menjelaskan mengenai wall sampling dan kegunaan dari wall sampling. Wall sampling sendiri itu merupakan metode pengukuran waktu langsung untuk pekerjaan tidak langsung yang sifatnya tidak kompetitif. Dan untuk kegunaan dari wall sampling sendiri itu untuk mengukur rasio nilai dari sejumlah mesin, karyawan, atau fasilitas kerja lainnya. Menentukan performance level dari seseorang selama waktu kerjanya, dan yang terakhir itu menentukan waktu baku untuk suatu proses kerja. Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis beserta pembahasannya. Hal yang pertama dilakukan adalah menghitung persentase pekerja produktif. Caranya dilakukan dengan persentase pekerja produktif sama dengan jumlah produktif dibagi dengan jumlah pengamatan. Untuk jumlah produktif sebesar 154 dan jumlah pengamatan sebesar 165. Dan didapatkan hasil sebesar 0,93 persentasenya. Selanjutnya dilakukan uji kecukupan untuk pekerja 1 dan pekerja 2. Uji kecukupan dilakukan dengan rumus uji kecukupan dan didapatkan N aksen untuk pekerja 1 adalah 114 dan N aksen untuk pekerja 2 adalah 148 data. Sedangkan untuk N atau jumlah pengamatan yang dilakukan itu adalah 165. Jika dilihat perbandingan antara N aksen dengan N-nya, itu nilai N atau nilai pengamatan yang dilakukan itu lebih besar dari N aksen baik untuk pekerja 1 maupun pekerja 2, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti itu mencukupi karena jumlah N itu lebih besar daripada jumlah N aksen. Kemudian dapat dilakukan uji keseragaman data. Pada uji keseragaman data ini mencari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dengan rumus yang sudah tertera pada slide ini. Nah, tiap pekerja itu dicari BKA dan BKB-nya.
Hasilnya ditampilkan pada tabel ini. Dapat kita lihat kalau pekerja 1 itu BKA-nya 1,0201 dan BKB-nya 0,8464. Kemudian diberi keterangan data dalam batas kontrol. Pemberian keterangan tersebut itu karena data yang diperoleh untuk pekerja 1 itu berada dalam batas kontrol, yaitu 0,933. Otomatis dia berada di tengah-tengah di antara batas kontrol dengan batas kontrol atas dengan batas kontrol bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan waktu baku dan analisis. Pertama, dilakukan perhitungan waktu siklus, yaitu waktu rata-rata pengerjaan satu produk, didapatkan sebesar 194,08 menit. Dilanjutkan dengan perhitungan waktu normal dengan mengalihkan waktu siklus dengan penyesuaian, didapatkan sebesar 221,25 menit. Terakhir, dilakukan perhitungan waktu baku dengan mengalihkan waktu normal dengan 1 ditambah nilai kelonggaran, yaitu sebesar 298,98 menit. Adapun besaran kelonggaran yang digunakan sebesar 26%. Kelonggaran ini diberikan untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa fatigue, dan juga hambatan-hambatan yang tidak dapat terhindarkan. Selanjutnya, dilakukan analisis beban kerja. Beban kerja sendiri didapatkan dari perhitungan persentase produktif. Didapatkan persentase produktif sebesar 92,42%. Kemudian ditetapkan standar jam kerja bagi pekerja yaitu sebesar 7 jam per hari. Maka hasil ini akan menunjukkan bahwa waktu yang dipakai bekerja sebesar 92,42% dikali 7 jam, yaitu didapatkan sebesar 6,469 jam. Nah, dari waktu bekerja ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi terlalu padat dan pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melepas penatnya. Jadi tidak dapat menghasilkan performansi terbaik. Menurut Winju Subroto, persentase waktu bekerja yang baik adalah 75% dan waktu menganggurnya 25%. Sedangkan untuk beban kerja karyawan sendiri sudah melebihi 75%. Jadi kesimpulannya bahwa beban kerja ini terlalu berat bagi pekerja sehingga tidak mampu memenuhi target produksi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai penentuan jumlah tenaga kerja. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja sendiri ditentukan dengan menerjemahkan beban kerja ke man hours. Untuk PT Exio Yogyakarta ini sendiri dalam 1 bulannya merencanakan untuk membuat 110 unit meja makan, sedangkan untuk man hours memerlukan 9,956 jam kerja tenaga kerja. Maka ini berarti sama dengan beban kerja selama 195,16 jam kerja tenaga kerja. Tenaga kerja dalam 1 bulan bekerja yaitu sebesar 181,5 jam. Untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan yaitu beban kerja selama 195,16 jam kerja tenaga kerja dibagi dengan jam tenaga kerja selama 1 bulan yaitu sebesar 181,5 jam. Maka didapatkan sebesar 6 tenaga kerja. Jadi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebesar 6 tenaga kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah produksi standar dari meja makan adalah 7 unit. Kemudian, untuk beban kerja adalah sebesar 92,42% dan dibutuhkan pekerja sebanyak 6 orang. Kemudian, untuk saran yang dapat diberikan dari kelompok kami adalah karena beban kerja karyawan PT Exil lebih dari 75%, dapat dilakukan dengan penambahan shift dalam 1 hari kerjanya menjadi 2, namun untuk jumlah jam kerjanya bisa tetap dilakukan di 7 jam kerja. Kemudian dapat juga dengan menentukan jumlah hari kerja dalam 1 minggunya menjadi 5 hari karena memperhitungkan untuk Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Namun apabila perusahaan ingin memenuhi seluruh target produksinya dapat dipertimbangkan bahwa hari Sabtu bisa masuk kerja namun hanya setengah hari saja. Sekian video presentasi dari kelompok kami, terima kasih.